Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 6, subtema pertama, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Kedua, siswa mampu bernyanyi dengan tempo yang berbeda dengan tepat. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan cita-cita Siti. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asli. Ada beberapa pohon tumbuh di belakang rumahnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Nah, perhatikan gambar halaman rumah Siti berikut ini ya. Selanjutnya, sebutkan jenis hewan yang ada di belakang rumah Siti. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo kita bernyanyi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, apakah kalian menyanyikannya dengan cepat atau menyanyikannya dengan lambat? Tentu kalian menyanyikannya dengan tempo lambat, kan? Selanjutnya, setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan lagu berikut ini. Check it out. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan meranting. Pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun
Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan kedua lagu tersebut, kalian sudah dapat membedakannya ya. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Istilah tanda tempo ada 8 tingkatan, yaitu largo artinya lambat sekali, lento artinya lebih lambat, adagio artinya lambat, andante artinya sedang, moderato artinya sedang agak cepat, allegro artinya cepat, vivace artinya lebih cepat, dan presto cepat sekali. Selanjutnya, tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemain musik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang ingin menjadi pemain biola? Anak-anak, mari kita simak puisi berikut. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak puisi tersebut, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Kedua, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Dan yang ketiga, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Selanjutnya, mari kita amati bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi tersebut. Bunyi vokal pada baris pertama adalah I, pada baris kedua adalah U, sedangkan pada baris ketiga adalah I, dan baris yang keempat adalah U. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima, dan pada puisi tersebut memiliki rima yang teratur yang berpola ABAB. Anak-anak, setelah kita bercerita tentang cita-cita, tentang seekor kupu-kupu yang indah, bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Mari amati gambar berikut. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa, disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Selanjutnya, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Ulat berubah menjadi pupa atau kepompong, dan kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, selain kupu-kupu, hewan yang bermetamorfosis adalah belalang. Belalang bermetamorfosis dari belalang dewasa yang siap bertelur menjadi telur belalang,
dan selanjutnya menjadi nimpa tak bersayap dan menjadi nimpa yang bersayap. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak setiap tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang, selanjutnya silakan kalian buat kesimpulan tentang perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Selanjutnya, silakan kalian berikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, selain contoh dari hewan kupu-kupu dan belalang. Anak-anak, demikian pembahasan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan-latihannya. Jangan lupa berdoa setelah melaksanakan kegiatan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.